Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut Sinquefield Cup kawan yang sudah memainkan babak ke-7. Tapi ada sebagian pemain yang masih memainkan 6 game karena ada kekurangan satu pemain yang beberapa hari yang lalu mengundurkan diri, yaitu Jan-Christophe Duda kawan. Nah, di game ke-7 ada dua partai yang berakhir menang kalah, yaitu Fabiano Caruana mengalahkan Wesley So kawan. Kemudian di sini Richard Rapport dikalahkan oleh Leonard Dominguez. Dan sekarang posisi klasemen sampai game ke-7 ini kawan, ada Fabiano Caruana, Leonard Dominguez ataupun Wesley So mempunyai poin yang sama kawan dengan 4 poin. Bedanya di sini Fabiano Caruana masih menyimpan 1 game. Beda lagi dengan Wesley So sudah memainkan 7 game, sedangkan Caruana masih memainkan 6 game saja kawan. Sama seperti halnya Leonard Dominguez. Dan Fabiano Caruana sepertinya akan menjadi juara Grand Chess Tour 2023 ini kawan. Karena dia sampai game ke-7 atau game ke-6-nya mempunyai posisi yang bagus di posisi teratas. Oke, langsung saja kita lihat permainan Fabiano Caruana yang berhasil mencoba menghancurkan permainan Wesley So. Dan game ini termasuk cepat kawan, tidak lebih dari 30 langkah. Seperti apakah posisi Wesley So ini sampai berantakan, tidak sampai 30 langkah. Diawali Fabiano Caruana dengan pion G4. Kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4. Wesley So bermain dengan Nimzo Indian Defense. Jalur normal dipilih Fabiano Caruana dengan pion E3. Nanti di akhir video ada playlist Nimzo Indian Defense yang sering kita ulas. Bagi kawan-kawan yang ingin mendalami permainan Nimzo Indian Defense, nanti kalian putar semua video-video Nimzo Indian di situ kawan. Yang biasanya admin di tahap pembukaan memberikan atau menunjukkan variasi-variasi yang ada. Nah, di sini pilihan utamanya setelah jalur normal pion E3, hitam langsung amankan raja kawan. Pilihan nomor 2 dengan pion C5, inilah yang dimainkan oleh Wesley So. Tapi kalau kalian belum tahu jalur rokade, biasanya berlanjut dengan pengembang gajah D3 terlebih dahulu. Pion D5, counter kawan. Nah, kalian kembangkan kuda F3, counter lagi dengan pion C5, berlanjut dengan rokade, kemudian kuda C6. Pion A3. Nah, di sini pertukaran gajah sikat kuda, ambil balik oleh pion B, berlanjut dengan pion D pukul pion C4, gajah ambil balik, menteri ke C7 kawan, dan gajah ditarik mundur lagi ke petak D3. Itulah settingan yang paling umum hitam jika di sini rokade. Tapi Wesley So memilih counter langsung dengan pion C5. Nah, di sini pilihan utamanya masih pengembangan gajah D3, tapi Caruana memilih dengan kuda berkembang ke E2. Saya ulangi lagi kawan, pengembangan gajah D3 merupakan pilihan utama yang biasa akan berlanjut dengan langkah kuda C6 terlebih dahulu atau rokade juga kawan. Nah, kuda F3 ataupun kuda ke E2 salah satu pilihan juga. Nah, bisa dilanjut dengan gajah sikat kuda C3, ambil balik oleh pion B. Nah, pion D6 saja yang paling banyak dimainkan oleh hitam di posisi ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Kenapa saya perbanyak langkah-langkah alternatif di tahap pembukaan ini? Karena kebetulan game ini pendek kawan, jadi saya manfaatkan juga untuk mencoba memberikan langkah-langkah alternatif di tahap pembukaan sebagai bahan referensi kalian kalau kalian menemui permainan Nimzo Indian Defense. Karena nanti di middle game permainannya simple tapi cukup menakutkan permainan kedua pemain kawan. Kuda G berkembang ke E2, lanjut Fabiano Caruana tidak mengeluarkan gajah terangnya terlebih dahulu, lebih memilih untuk backup kuda di petak C3, antisipasi pertukaran agar pionnya tidak rusak bertumpuk di lajur C. Nah, di sini kawan, pion C pukul pion D4 merupakan pilihan utamanya, atau dengan pion B6, atau langsung dobrak petak pusat pion D5 kawan, atau amankan raja agar raja tidak lama-lama berada di pusat. Atau cukup ke petak D6 saja, salah satu opsi juga. Tapi yang populer langsung pion C pukul pion D4. Memilih dobrak petak pusat, gempur petak pusat dengan dua pion pusat ini, Wesley So di sini kawan. Nah, berlanjut dengan pion A3, pilihan terbaik. Nah, di sini sudah saatnya gajah ini langsung ditukarkan dengan kuda C3 kawan. Tapi memilih mempertahankan gajah mundur ke petak A5. Akhirnya membuka permainan Fabiano Caruana di petak pusat dengan pion D pukul pion C5. Pion D ambil pion C4,
Membuka tantangan pertukaran menteri kebanyakan di game-game terdahulu, Putih mendahului pertukaran menteri langsung, tapi Caruana menolak, menahan diri, kembangkan gajah, blokade ancaman atau pertukaran menteri di lajur D, kawan. Nah, di sini sudah saatnya rokade merupakan pilihan yang bagus bagi hitam, tapi memilih pengembangan kuda B berkembang ke D7. Kuda manuver ke G3, kawan, karena sudah ada backup kudanya dari gajah gelap dan buka akses bagi gajah terang untuk keluar ambil pion C4, dibalas dengan langkah pion B6. Di game-game terdahulu, kuda ke pusat ke D5, kawan, di sini, ataupun juga dengan langkah kuda langsung ambil pion C5, opsi di game-game terdahulu. Tapi dengan pion B6 ini, kawan, ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-9 hitam. Dengan memainkan pion B6, artinya diagonal ini terbuka dimanfaatkan Caruana keluarkan menteri serang benteng. Benteng bergeser ke petak B8. Nah, ada kesempatan pion ini didorong maju oleh Caruana ancam kuda. Kuda ke E5 balik ancam menteri. Menteri bergeser naik ke petak F4 berbalik ancam kuda, kawan. Nah, di sini Wesley So sikat kuda atau pertukaran gajah sikat kuda C3. Langkah bertanda kuning artinya langkah ini kurang kuat atau tidak presisi menurut Stockfish, kawan. Stockfish menyarankan kuda ambil pion langsung sekaligus untuk perkuat posisi benteng langsung, kawan. Mungkin yang menjadi pertimbangan Wesley So di sini, menteri akan ambil pion C4, double attack ancaman di sini, kawan. Pion B4 siap dimainkan jebak posisi gajah. Nah, gajah D7 siap dimainkan, perkuat posisi kuda menurut Stockfish. Ada pion B4, pion B5 dikorbankan, kawan. Ambil dengan kuda dengan menteri, gajah bergerak ke B6. Kehilangan satu pion. Inilah yang mungkin tidak disukai oleh Wesley So. Jadi, dia sikat kuda C3 terlebih dahulu. Temponya juga pertahankan kuda, kawan. Jadi, gajah harus diambil balik. Kemudian baru kuda ambil pion C6 sekaligus pertahankan benteng. Masalahnya, gajah gelap ini mempunyai posisi yang sangat strategis di diagonal gelap panjang. Dan juga lajur D ini siap diisi oleh bentengnya Caruana. Langsung benteng D1 pilihan terkuat ancam menteri. Menteri bergeser ke peta E7, kawan. Diikuti dengan langkah gajah ambil pion C4. Kira-kira pilihan terbaik apa yang bisa dilakukan oleh hitam di sini? Apakah rokade, kawan? Atau pion B5 atau pion E5? Dorong pion ini dua pilihan terkuat, kawan. Jika kalian ingin amankan raja rokade di sini, apa masalahnya? Kuda ini akan bergerak ke peta E4 mungkin untuk menantang pertukaran kuda selepas diambil balik oleh menteri, ancam kuda di sini, dan diagonal ini sekarang terbuka penuh, kawan. Menteri mungkin akan ke peta C7 dengan kekuatan dua gajah yang sudah sangat strategis posisinya. Kuasai lajur D di langkah berikutnya, rokade amankan raja. Tentu posisi putih lebih kuat ketimbang hitam di posisi ini. Temponya putih dalam posisi menyerang, kawan. Pion B5 dipilih oleh Wesley So. Kemudian di sini gajah gelap sikat kuda F6 terlebih dahulu. Tempo ancam menteri. Menteri ambil balik langsung, kawan, menantang pertukaran di sini. Nah, bergerak ke peta D6. Ancam kuda di sini menantang pertukaran. Temponya skak juga, kawan. Kalau pion ambil gajah, ya kuda skak di sini, kawan. Diambil oleh menteri. Raja bergeser kemana? Terserah kalian. Pion E5 dimainkan oleh Wesley So, kawan. Buka akses menteri untuk mempertahankan posisi kuda. Nah, sekarang giliran putih melangkah, kawan. Gajah ini enaknya kemana? Apakah dipertahankan mundur atau melakukan serangan kembali, kawan? Kalau ke sini ya wassalam menteri. Posisi menteri putih ini sementara juga mengawasi raja, sudah tidak bisa rokade, kawan. Enaknya kemana? Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi gajah untuk menghindar. Apakah langsung pertukaran menteri di sini untuk merusak struktur pion, kawan? Sebelum gajah ini dipindah, Fabiano Caruana korbankan gajah sementara. Ambil pion F7 skak. Tentu kalau diambil oleh menteri, kuda jatuh di sini, kawan. Raja yang ambil juga memberikan kesempatan bagi bentengnya Wesley So keluar. Nah, Caruana melangkah menteri ke peta C7 skak. Kalau diblokade dengan kuda, kawan, maka benteng bisa jatuh. Blokade dengan menteri, kuda jatuh.
kalaupun bergerak ke petak G6 sekarang, bisa memainkan kuda ini ke petak E4 untuk usir menteri kawan di sini. Dan nanti bisa juga diikuti, coba lihat, benteng ini juga siap menusuk nanti di baris ke-6. Kalau tadi terburu-buru benteng diangkat naik, ya masih ada gajah di sini tadi kawan. Masih posisi putih akan tetap menekan. Tentu beberapa langkah masih bisa diantisipasi oleh hitam. Masalahnya sudah kalah tempo kawan. Memilih dengan langkah menteri kawan yang blokade menyerahkan kuda, menteri ambil kuda C6, gajah B7 serang menteri, juga pion G2 di sini. Menteri ambil pion B5, gajah ambil pion G2, double attack kawan di sini, discover, benteng juga dalam ancaman. Menteri ke C4 skak terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo. Raja ke F6 yang terkuat, memilih mundur ke peta F8, bentengnya tidak bisa keluar lagi kawan. Kalau ke peta F6, mungkin yang menjadi pertimbangan adalah menteri ini juga bisa bergerak ke peta G4 dan memberikan ancaman serius kawan. Tapi tentu masih bisa diantisipasi dengan pion G6, berikan ruang dan seterusnya. Mungkin benteng ini akan ke peta D7, ancam menteri terlebih dahulu. Itu yang tidak mengenakkan kawan. Kehilangan menteri nanti jadinya. Memilih mundur ke peta F8, resikonya benteng tidak bisa keluar. Kuda F5 serang menteri. Menteri bergeser ke F6. Ada menteri C5 skak di sini. Raja bergeser ke G8. Menteri C7 membuat Wesleso menyerah. Benteng dalam ancaman. Untuk dukungan kuda juga di sini kawan, dan macam-macam dukungan benteng nanti juga ke baris belakang, ke baris ke-7 kawan. Walaupun kehilangan benteng, tapi 2 atau 3 perwira lainnya sangat aktif. Masih jauh dari ancaman skakmat juga. Kalau Stockfish di sini menyarankan dengan pion H5 kawan, serahkan benteng. Kalaupun di sini kalian mencoba bertukar perwira, ambil contoh menteri ambil kuda di sini kawan, benteng jatuh di sini skak, raja bergeser. Ini akan memberikan kesempatan menteri ambil pion di sini, tak perlu untuk ambil benteng. Nanti berikan dukungan juga, benteng siap keluar kawan, ke baris ke-6, ke baris ke-7, ke baris belakang, dan seterusnya. Kira-kira langkah terbaik apa lagi yang bisa diambil oleh hitam di posisi ini kawan? Kalau benteng ini meninggalkan baris belakang, bahaya benteng ini juga siap meluncur kawan. Ancamannya skakmat lebih cepat. Kalaupun coba ke sini untuk backup peta ini dari ancaman manuver kuda, di sini kuda ini akan ke peta D6, ancam benteng. Nah, kalian tidak bisa untuk ancam menteri, skak belakang kawan, nanti benteng jatuh karena raja tidak bisa bergerak lagi ke sini. Mungkin saja kalian menggeser benteng ini ke F8 menghindari ancaman kuda. Nah, bisa dilanjut dengan menteri ini ke peta C4. Kalian serahkan benteng di sini kawan. Nah, kenapin kalian sikat benteng, ambil balik dengan menteri, mungkin menantang pertukaran. Bahayanya benteng bisa meluncur, tetap posisi hitam kolaps. Oleh karena itu, sebagai pemain profesional, posisinya sudah kolaps, tidak bisa berbuat apa-apa. Wesleso menyerah di langkah ke-25. Itulah kawan salah satu permainan Fabiano Caruana versus Wesleso. Fabiano Caruana bersama Lene Dominguez berada di posisi teratas klasemen dan menjadi kandidat yang kuat untuk memenangkan Sinquefield Cup ini kawan, karena masih menyimpan 1 game lagi kawan. Kalau Wesleso sudah memainkan 7 game, tapi Fabiano Caruana masih bermain 6 game. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa jadi bahan referensi dalam permainan Nimzo Indian Defense yang admin tunjukkan cabang variasi-variasinya tadi kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.